Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiny Silaupu dari tingkat 2. Ingin menjelaskan sedikit tentang materi parasitologi yang berjudul skistosoma. Di sini skistosoma terdiri atas 3 bagian, yaitu skistosoma haematobium, skistosoma mansani, dan yang terakhir adalah skistosoma japonicum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang skistosoma haematobium. Skistosoma haematobium adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhemafrodit yang dapat menimbulkan penyakit skistosomiasis hematobium. Penyakit skistosomiasis hematobium disebut juga dengan vesical bilharziasis. Yang kedua, siklus hidup pada skistosoma hematobium, yaitu cacing dewasa hidup di vena sekitar vesika urinaria, uretus, dan daerah pelvisis. Kemudian, telur keluar dari tubuh bersama urin, dilanjutkan di dalam air, telur menetas. Kemudian keluar miracidium dan masuk ke dalam hospes perantara. Setelah itu, berkembang menjadi sporokista, lalu keluar dari hospes perantara dan menjadi serseria. Selanjutnya, penetrasi ke kulit manusia, ikut ke sirkulasi darah. Setelah itu, menuju ke jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Setelah itu, masuk ke sirkulasi darah arteri dan menjadi dewasa di vena sekitar vesika urinaria, uretus, dan daerah pelvis. Yang ketiga adalah morfologi pada skistosoma hematobium. Morfologi cacing dewasa hampir mirip dengan spesies skistosoma lainnya, sedangkan morfologi telur yang membedakan adalah duri atau spina yang dimiliki. Bisa dilihat pada halaman trematoda darah. Yang keempat adalah pencegahan dan pengobatan pada skistosoma hematobium. Pencegahannya yang pertama adalah hindari berenang pada air sungai atau danau air tawar yang daerahnya banyak terjadi skistosoma. Yang kedua, tidak buang air kecil pada sungai. Yang ketiga, masak air sampai matang sebelum diminum. Dan yang terakhir adalah melakukan pengobatan sebelum terjadinya siklus hidup. Pengobatannya yaitu praziquantel dengan dosis 4 mg atau kilogram berat badan dalam 3 dosis pada 1 hari secara perolah. Yang kelima adalah epidemiologi pada skistosoma hematobium. Penyebaran parasit ini terdapat di Afrika, Asia Barat, dan Eropa Selatan. Selanjutnya yang kedua adalah skistosoma mansani. Pengertian skistosoma mansani adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhemafrodit yang dapat menimbulkan penyakit skistosomiasis mansoni. Yang kedua adalah siklus hidup pada skistosoma mansoni, yaitu cacing dewasa hidup di vena mesenterica superior dan velux hemorrhoidalis. Selanjutnya telur menembus jaringan submukosa intestinium, lalu masuk ke dalam lumen usus dan keluar dari tubuh bersama tinja. Selanjutnya di dalam air telur menetas lalu keluar miracidium. Setelah itu masuk ke dalam hospes perantara dan berkembang menjadi sporokista. Selanjutnya keluar dari hospes perantara dan menjadi serseria. Setelah itu penetrasi ke kulit manusia dan ikut sirkulasi darah. Selanjutnya menuju jantung, paru-paru, kembali lagi kepada jantung. Terus masuk sirkulasi darah arteri dan menjadi dewasa di vena mesenterica. Cacing dewasa dapat berumur sampai 26 tahun dan dapat menghasilkan telur sampai 300 butir tiap cacing per hari. Yang ketiga adalah morfologi skistosoma mansoni. Morfologi cacing dewasa hampir sama dengan skistosoma lainnya, sedangkan morfologi telur dibedakan dari duri atau spina yang dimilikinya. Bisa dilihat dari halaman trematoda darah. Yang keempat adalah cara mendiagnosis skistosoma mansani.
Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan tinja atau dengan pemeriksaan serologis secara fiksasi kompleks. Dan yang terakhir adalah epidemiologi pada Schistosoma mansani, yaitu penyebaran parasit ini terdapat di daerah lembah Sungai Nil, Afrika, Arab, Brazil, dan Venezuela. Selanjutnya yaitu Schistosoma yang terakhir, yaitu Schistosoma japanicum. Pengertian dari Schistosoma japanicum adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhemafrodit yang dapat menimbulkan penyakit Schistosomiasis japanicum atau yang dapat dikenal dengan Oriental Intestinal Schistosomiasis. Yang kedua, siklus hidup pada Schistosoma japanicum, yaitu cacing dewasa hidup di vena mesenterica inferior di sekitar intestinum teneu. Selanjutnya telur menembus jaringan submukosa intestinium. Setelah itu masuk ke dalam lumen usus dan keluar dari tubuh bersama tinja. Di dalam air telur menetas, keluar miracidium dan masuk ke dalam hospes perantara. Setelah itu berkembang menjadi sporokista. Setelah itu keluar dari hospes perantara dan menjadi serseria. Setelah itu penetrasi ke kulit manusia dan ikut ke sirkulasi darah menuju jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Setelah itu masuk ke sirkulasi darah arteri dan menjadi dewasa di vena mesenterica. Cacing dewasa ini dapat berumur sampai 5-6 tahun. Selanjutnya morfologi pada Schistosoma japanicum. Sama halnya dengan dua Schistosoma yang di atas, morfologinya itu sama saja dan tidak ada bedanya. Di sini saya akan melanjutkan dengan epidemiologi Schistosoma japanicum. Penyebaran parasit ini terdapat di Asia Timur seperti Cina, Jepang, Taiwan, serta di Indonesia. Di Indonesia itu pun terdapat di Danau Lindu dan di Napu, Sulawesi Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi Schistosoma. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.